Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, yang dimana seperti biasanya Abah akan menyampaikan sebuah topik-topik pembahasan ya. Dan pembahasan ini ya, konten Abah ini Abah berlakukan bisa untuk pagi hari, sore hari, sampai malam hari. Jadi konten Abah ini memang dikonsep terlebih dahulu sebelum untuk dipublikasikan. Jadi waktu-waktunya bisa berlaku kapan saja. Tidak terbatasi oleh ruang waktu. Karena yang namanya sebuah proses pengkajian, sebuah proses perjalanan sejarah itu pun tidak meliputi atau adanya batasan waktu. Jadi berlaku sampai di mana sejarah itu bisa terjadi, bisa terbukti. Nah, disinilah ya, seperti konsep daripada Joyoboyo dan Uga Siliwangi. Ini konsep dibuat semenjak mereka masih ada, masih hidup di Nusantara ini. Tapi ternyata ketika mereka sudah menghadap ke rahmatullah, karya-karya mereka nyampe ke kita. Inilah berbicara bahwasanya banyaknya yang dilalui ruang waktu sejarah negeri ini ya, yang tercatat dan sampai ke generasi-generasi selanjutnya, termasuk kita semua ini. Kita menikmati apa hasil konsep karya mereka, sehingga pengetahuan kita bertambah. Nah, inilah para pemirsa konten Abah. Makanya apa yang Abah sajikan ini tidak mengenal ruang waktu, batasan-batasan. Karena apa? Karena kajian ini merupakan kajian memang harus sejalan dengan pembuktian ya, pembuktian yang nantinya ya ada atau tidak. Itu namanya juga sebuah kajian dan analisa sejarah. Yang kita kaji tidak terlepas daripada apa yang menjadi dasar literatur atau sumber data yang ada. Nah, itu para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, semoga semuanya Allah lindungi dengan kesehatannya, dengan limpahan karunia rizkinya, dan diberikan kemudahan di dalam mencari pekerjaannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran di konten Abah, menyimak konten Abah. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikannya para pemirsa semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini Abah akan membahas tentang apa sih yang dilakukan oleh sang Satria Piningit di Lebak Cawene. Ya, apa sih yang dilakukan oleh sang Satria Piningit di Lebak Cawene? Di situ ada bocah angon, ada pemuda berjanggut, yang dimana akhirnya si bocah angon
si bocah Angon ya dengan pemuda berjanggut pergi dari Lebak Cawene itu. Jadi apa sih yang dilakukan mereka itu? Para pemirsa konten Abah yang diberkahi oleh Allah, menurut kajian dan analisa Abah ya, sesuai dengan petunjuk yang Abah dapatkan dari apa yang Abah lakukan, sebuah meditasi ya, penerawangan ya, bahwasanya yang dilakukan oleh sang Satria Piningit, yang dimana di situ pemuda berjanggut dan bocah Angon ya, itu sebenarnya adalah satu badan, satu orang, satu badan, satu orang. Secara fisik beliau adalah pemuda berjanggut, lalu di situ ada bocah Angon. Posisi bocah Angon bagaimana, Bah? Posisi bocah Angon adalah secara batin yang ada di badannya sang pemuda berjanggut. Nah itulah ya, jadi si bocah Angon mengikuti pemuda berjanggut. Apa yang dilakukan mereka di Lebak Cawene ya, Lebak Cawene, Lebak ada Tonggoh, ada Lebak. Tonggoh mah di luhur, Lebak mah di handap di bawah. Tapi di sini dilanjutkan kata Cawene, cawan, cekung. Nah, ya, jadi seperti Lebak yang cekung. Nah, kajian Abah itu ada terjadi yang dilakukan pemuda berjanggut alias bocah Angon, yaitu ketika dia di Lebak Cawene, yaitu dalam rangka tolabul ilmi ya, tolabul ilmi kepada seorang guru thariqah atau guru mursyid, guru marifatullah, yang dimana seorang guru itu posisinya ada di Lebak Cawene ya, di situ pekerjaan sang guru ya. Lebak Cawene-nya ini bersifat bentuk seperti kali kali ya, berbentuk kali. Disitulah sang guru thariqah. Nah, disinilah kita mengetahui bahwasanya sang Satria Piningit, si budak berjanggut ya, budak bocah Angon dan pemuda berjanggut, dia belajar kepada sang guru itu ya, bukan menggali tanah, bukan ya, dia belajar ilmu thariqah. Disitulah dia belajar menghidupkan kalimat Allah di hatinya, mengenal tentang ilmu syariat, tarikat, hakikat, marifat. Sang Satria Piningit itu alias pemuda berjanggut ya, disitulah menggembleng diri secara ilmu tasawuf sampai bertahun-tahun lamanya di sebuah gubuk. Belajarnya di sebuah gubuk, bukan di sebuah musola ataupun majelis ya, ataupun madrasah, bukan, di sebuah gubuk di pinggir kali. Dan gurunya itu pekerjaannya selain beliau itu mengajarkan ilmu tasawuf, beliau pun sebagai tukang penyeberangan kali, tukang eretan tuh. Jadi tugasnya adalah menyeberangkan orang dari pinggir kali ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, begitupun sebaliknya. Tuh guru sang
sang satria piningit alias pemuda berjanggut. Seperti itu. Jadi yang dilakukan oleh pemuda berjanggut dan bocah Angon adalah dalam rangka menggali ilmu, belajar tasawuf, bukan mengolah tanah, menanam padi atau istilahnya yang lainnya, tapi hanya belajar lalu dia belajar untuk apa? Untuk menghidupkan hatinya ingat kepada Allah. Begitu. Ya. Oke, para pemirsa konten Abah dimanapun berada. Oke, para pemirsa konten Abah dimanapun berada, ya. Semoga semuanya bisa menyimak, ya, dan memahami apa yang Abah sampaikan dalam kajian konten Abah ini, yang dimana bahwasanya Abah membahas tentang satria piningit alias bocah Angon alias pemuda berjanggut. Mereka sedang menggali ilmu di Lebak Cawene. Dan apabila para pemirsa konten Abah ada yang memiliki suatu pandangan yang berbeda ataupun bagaimana, silahkan, monggo ya, dituangkan di kolom komentar Abah biar kita bisa berdiskusi. Semuanya melihat dan membaca itu, ya. Oke, itu saja para pemirsa konten Abah. Kurang lebihnya Abah mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, ya mohon dibukakan pintu maafnya yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.